anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sungguh Tuhan, anugerah-Mu besar dan melimpah dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Walaupun hari-hari semakin jahat, tapi justru kuasa-Mu semakin sempurna Kau nyatakan hidup kami. Karena biarlah Tuhan kami belajar terus dan belajar terus Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami persiapkan dalam hidup ini. Apa yang harus kami miliki dalam hidup kami ini. Supaya sungguh-sungguh pertolongan-Mu, mujizat-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, urapilah kami, urapilah hamba-Mu, urapilah firman ini. Supaya tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Berikan pada kami Tuhan roh hikmat dan wahyu. Dan sungguh-sungguh kami bisa mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama. Nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, kita berjumpa kembali, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, hari-hari ini sungguh tidak menentu. Kenapa? Kalau dulu orang yang takut kalau punya anak gadis, ya dilepaskan sendirian takut. Sekarang jangan anak gadis, anak laki juga takut orang lepasin. Karena 110 anak laki disodomin, bayangin. Ya, jadi kita tahu hari-hari ini semakin jahat. Kita tahu yang namanya kejahatan terjadi di mana-mana. Karena Tuhan pun sudah mengingatkannya ya. Satu hari Bapak Ibu, pada waktu kita sedang ada doa bersama, waktu para pemimpin, waktu masih di Tapak Siring, belum pakai disentul. Waktu itu doa malam ya jam 10 sampai jam 4 pagi. Pada waktu saya ingat sudah menjelang jam 3:30. Jadi jam 3 lebih dikit. Itu jam yang ngantuk-ngantuknya. Amin. Maka yang namanya musik sudah menjadi lebih sendu. Yang namanya WL suaranya lebih menjadi melo gitu kan ya. Kenapa? Mungkin memang itu musuh kita bersama adalah ngantuk. Waktu itu tiba-tiba Tuhan ngomong dengan jelas. Tuhan bicara dengan telinga saya. Dengan satu kalimat bahasa Inggris yang saya terheran-heran kenapa pakai ngomong gini Tuhan. Dia berkata, the darkest time, waktu-waktu yang paling gelap is just before dawn, adalah menjelang fajar terbit. The darkest time is just before dawn. Kenapa saya kaget? Karena waktu Tuhan ngomong gini, saya teringat ini judul sebuah lagu country lama. Lagu country lama, ngapain Tuhan ini jam 3 lebih ngajak nyanyi lagu country? Saya pikir begitu. Ternyata saya salah. Oh saya bilang Tuhan, ngapain Tuhan? Kok ngingetkan judulnya lagu country lama? Ini lagu country lama ini. The darkest time is just before dawn. Tuhan ngomong siapa ngajak kamu nyanyi lagu country? Aku cuma ngomong waktu-waktu paling gelap dalam kehidupan umat manusia adalah menjelang fajar. Kita tahu, bahkan saudara Bapak Ibu, kita tahu menjelang fajar itu waktu paling gelap. Makanya kalau maling datang, bukan jam 11 malam, bukan jam 12, tapi jam 2, jam 3. Di mana orang-orang, bahkan satpam pun yang berjaga sudah mulai terkulai kepalanya karena ngantuk. Nah ini demikian. Jadi waktu paling gelap dalam hidup kita ini adalah menjelang fajar. Kita tahu sebentar lagi Tuhan datang. Amin. Udah banyak yang menyatakan Tuhan akan segera datang. Berarti fajar segera menyingsing. Dan inilah sekarang saat-saat paling gelap. Kenapa? Karena iblis pun tahu waktu bagi dia segera akan berakhir. Dan peperangan paling dahsyat itu Bapak Ibu justru menjelang akhirnya loh. Masih ingat perang dunia kedua? Jepang melawan Amerika ya, atau melawan sekutu dan Amerika, bukan yang Jerman, bukannya di sini saja yang di Asia. Waktu itu menjelang Jepang kalah. Pertama Jepang menang, di mana-mana didudukin. Tapi setelah peperangan pertempuran laut di Midway, maka bandulannya mulai berbalik. Sekutu di bawah Amerika mulai mendesak Jepang. Waktu Jepang merasa bakal kalah. Nah kita tahu waktu itu. Yang namanya Panglima Sekutu di Timur Jauh ini namanya General Douglas MacArthur. Waktu harus terusir dari Filipina, ngungsi naik kapal motor. Apa yang dia katakan? I will be back. Aku harus kembali kemari. Maka waktu itu, waktu Jepang mulai kalah, mestinya menurut sejarah militer, yang saya baca itu kan saya senang pelajari yang begini-begini, itu mestinya Amerika bisa langsung nyerang ke Jepang untuk mengakhiri perang secepat mungkin. Tapi karena Jenderal Douglas MacArthur sudah bersumpah berujar, I will be back, maka Filipina satu persatu pulaunya harus diduduki.
Tentu dengan pertemuan yang sangat sengit, Pulau Leyte, Pulau Luzon dan sebagainya harus didudukin. Nah kita tahu Jepang tahu dia bakal kalah, maka berubahlah peperangan itu. Sampai doktrin peperangan pun berubah, alat perang pun berubah. Penciptaannya bagaimana, prakteknya bagaimana sudah berubah. Pesawat tempur ciptakan untuk apa? Melemparkan bom dari atas ke bawah, melemparkan torpedo dari atas ke laut, nembak dari atas ke bawah. Dirubah oleh Jepang, bukan untuk nembak lagi, tapi diisi orang untuk nabrakkan diri ke kapal induk. Tujuannya apa? Supaya sebanyak mungkin membawa korban di pihak lawan. Begitu juga iblis, dia tahu dia mau kalah, maka dia mau bawa sebanyak mungkin orang-orang untuk diajak ke neraka. Di Markus 13 ayat 22 berkata bahwa iblis itu akan menyesatkan dengan perkataan Mesias palsu, nabi-nabi palsu, bahkan bikin tanda heran mujizat palsu, maka akan semakin banyak. Kalau bisa, kalau mungkin, katanya berarti mungkin sebetulnya, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah inilah makanya peperangan semakin dahsyat, dunia semakin berat. Kenapa? Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh bertahan, kita akan habis kepelintir oleh serangan iblis. Bapak Ibu tahu peperangan di darat pun. Kalau dulu pakai tank, pakai meriam, pakai apa, sekarang enggak. Kalau Jepang semua kalah, tengah malam tiba-tiba ribuan, puluhan ribu tentara Jepang nyerbu hanya pakai samurai. Dengan serangan bansai istilahnya. Kalau tadi itu serangan kamikaze namanya. Nabrakan kapal tempur, pesawat tempur ke kapal-kapal. Sekarang serangan bansai. Bagaimana seragamnya? Maaf ya, cuma pakai cawat. Lalu kemudian pakai ubel-ubel kepala putih, bawa samurai. Nyerbu sampai ke titik musuh. Ya, pasti kalah lah. Tapi katanya orang Amerika tentara banyak yang goncang asabatnya. Terganggu pikirannya melihat seperti itu. Apa gunanya? Menarik musuh mati, sama-sama mati sebanyak-banyaknya. Kita tahu sejarah mengatakan tiap pulau direbut, hampir semua pasukan Jepang mati di sana. Hampir semua. Yang ketinggalan cuma yang sembunyi di hutan-hutan. Lalu kemudian berapa puluh tahun kemudian baru keluar. Gak tahu bahwa Jepang sudah kalah. Yang itu yang ketinggalan. Jadi peperangan semakin dahsyat menjelang akhirnya. Karena musuh tahu waktu dia tinggal dikit. Mau mencari korban sebanyak mungkin. Makanya Tuhan peringatkan di kitab Efesus 5. Mari kita lihat ya. Efesus 5 ayat 16 dikatakan di sini. Apa kata firman Tuhan? Di kitab Efesus ya, pasal yang kelima ayat 16 dikatakan Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, tersirat di sini, terkandung di sini arti, kalau Tuhan bilang pergunakan waktu yang ada, artinya peringatan buat kita. Waktu yang tersisa, waktu yang masih tersedia buat kita, tinggal sedikit. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri kita bagi pengangkatan yang akan datang. Amin. Karena hari-hari ini adalah jahat. Apa artinya? Pertama, banyak kejahatan makin marak terjadi. Seperti tadi saya bilang. Orang punya anak, kalau sekarang anak laki-laki bisa dilepas saja anak laki. Aman. Ternyata kagak aman juga sekarang. Cari sekolah yang mahal supaya aman, pintar. Ternyata bukan pintar, aman, tapi trauma. Kena herpes. Waduh, bayarnya mahal, berapa juta dibayar sebulan. Bisa kena demikian. Dan kemudian apalagi yang jahat itu? Orang-orang benar, nama-nama benar itu, nama berkait orang benar, itu sulit mempertahankan, tetap benar. Maka menjadi jahat juga. Anda tahu, di Serpong ada panti asuhan. Namanya nama Alkitab. Pemimpinnya pakai nama Alkitab. Tapi katanya loh ya, saya nggak tahu. Katanya koran, katanya polisi. Ada pelecehan seksual di sana. Bayangin, nama Alkitab jadi tempat pelecehan seksual. Sehingga harus berhadapan dengan KPAI. Apa itu KPAI? Bukan Komisi Pemuda Anak, bukan. Komite Perlindungan Anak Indonesia. Itu pemimpinnya yang kayak saya jenggotnya putih itu, Pak Aris Edward Sirait, tapi nggak sepanjang ini. Ya, itu harus turun tangan di sana. Bayangkan, sekolah. Nama-nama orang kudus, Saint Mary, Saint Monique, ditutup gara-gara apa? Pelecehan seksual. Hari-hari ini adalah jahat. Bukan cuma itu, hal yang tidak kira-kira diduga-duga juga banyak terjadi. Salah seorang pendoa kami, maaf ya ibu ini kebetulan dia gemuk banget. Dia dulu mantan pendoanya Pak Obaja Tanto Setiawan di Jawa Tengah. Dia pindah kemari ke Jakarta, dia ikut di gereja kami. Satu kali dia tinggal di lantai 2. Dia tuh tiba-tiba mau turun dari tangga, tiba-tiba entah kepreset gimana, katanya ada seperti tangan yang dorong dia. Jatuh di lantai 2, langsung ke bawah, bayangin 4 meter langsung ke bawah. Iya kalau tubuhnya seringan kapas, mendarat dengan mulus gak apa-apa. Maaf ya, tubuhnya kan gemuk, maka bukan mendarat dengan mulus, tapi waduh, habis gimana, pingsan di bawah. Bayangin, dan sebelum itu dia punya penyakit lain, yaitu tulang lehernya sudah lama itu, ruas tulang leher itu ada yang bergeser-geser. Jadi kalau gerak dikit sakit, kalau nyanyi nggak bisa berteriak, nyanyi dikit kalau berteriak sakit. Bayangin, sudah tulang leher bergeser-geser,
pakai jatuh nanti 2 lagi 4 meter, bruk jatuh ke bawah. Gimana? Hari-hari ini adalah jahat. Dia cuma bilang katanya ada tangan seperti dorong dia. Tangan siapa? Tangan si jahat. Nah kita tahu hari-hari ini ada jahat. Ada lagi seorang pendoa kami di Taman Royal, tinggalnya di Balaraja, memang jauh. Jemaat kami tersebar itu jauh-jauh. Lalu kemudian dia punya anak-anak laki-laki yang sedang berusaha mati-matian. Sedang usaha mati-matian. Usaha apa? Cari jodoh. Nah dia kerja di pabrik. Satu kali dia dinas malam di pabrik. Kalau pekerja dinas malam, apa yang paling ditakutin? Ngantuk, bukan kurang makan, biasa diain gitu kan ya. Nah saking ngantuknya, satu kali kira-kira jam 12:30 pagi, telepon pada hamba Tuhan. Pak Pendeta tolong saya Pak, kata dia. Kata pendeta, kenapa kamu? Katanya dia, saya kecelakaan. Secara otomatis ya, secara refleks pendeta bertanya, tabrakan di mana? Gitu kan ya. Karena kecelakaan. Ternyata bukan tabrakan, kecelakaan di pabrik katanya. Lu kecelakaan apa di pabrik? Tangan saya masuk mesin pres. Ya ampun, tangan dimasukkan mesin pres. Waduh, lalu gimana? Tulangnya remuk katanya. Jadi pada waktu itu tangan tuh bisa masuk. Pada waktu pendeta tanya kepada mamanya, kok bisa gitu? Kenapa katanya? Apa ngantuk? Bukan Pak. Katanya lupa. Loh kok lupa? Apa lupa punya tangan dia tuh? Apa lupa ya? Jadi tangannya bisa masuk semua, tangan kanan. Lalu jepret mesin turun, langsung teriak pingsan. Nah, ditolong oleh teman-temannya, dimatiin mesinnya, dibawa ke klinik. Klinik tidak mau nangani. Kenapa? Terlalu berat. Tangannya hasil pemeriksaan katanya remuk tulangnya. Remuk. Maka dipanggilkan ambulans, harus bawa ke rumah sakit besar. Untuk apa? Dipotong tangannya, bayangin. Tadi saya sudah bilang, dia sedang berusaha mati-matian sekarang. Bukan berusaha mengumpulkan duit, berusaha cari jodoh. Gimana kalau tangannya hilang itu harus dipotong ini? Jangankan jodoh, kerjanya juga hilang, betul ya? Kan sekarang udah zaman modern, bukan zamannya Cynthia Oyaphlu pendekar tangan satu zaman dulu, bukan. Zaman dulu ada pendekar tangan satu, masih punya namanya istri cantik Xiaolongli. Zaman sekarang udah nggak ada, betul? Katanya dongeng. Kan gitu. Sekarang nggak ada, Raja Luli Sakti juga nggak ada. Jadi tangan satu ya pensiun plus jomblo selamanya. Udah gimana? Hari-hari semakin jahat. Ditanya, bisa lupa punya tangan, tangannya dimasukkan. Kita tahu besi aja gepeng kok, apalagi tulang. Remuk kata tulangnya, sehingga harus diamputasi. Nah tengah malam doa, minta doakan pendeta. Untung dia masih ingat ada Tuhan. Jadi walaupun dia bilang gini katanya, tangan ini tidak bisa diangkat, bengkak besar nggak bisa diangkat. Kalau sudah bengkak besar nggak bisa diangkat, biasanya kalau tungkai begini, apakah kaki apa tangan, lalu bengkak besar nggak bisa diangkat, tanda-tanda patah. Tapi ini remuk katanya. Lalu kemudian dia bilang tangan remuk, tapi handphone belum remuk, ada di kantong. Minta tolong petugas ambulans, pejet nomornya hamba Tuhan, minta didoakan. Aduh, hari-hari ini adalah jahat. Amin. Tetapi jangan kita berkata, Pak kan hari ini tahun ini tahun dibukanya pintu mujizat, gitu kan ya? Kok Bapak bilang jahat? Gini loh Bapak Ibu, kalau sampai Tuhan berkata Tuhan akan buka pintu mujizat, berarti sebelum dibuka apa yang terjadi? Halo? Sebelum dibuka apa yang terjadi? Ya hari-hari yang jahat ini, makanya perlu dibuka pintunya supaya ada mujizat terjadi. Siapa yang percaya mujizat masih ada Bapak Ibu? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan berseri pertanyaan ini. Siapa yang bukan cuma percaya, tapi pengen mujizat terjadi dalam hidupnya? Silakan angkat tangan. Beri tepuk tangan yang kedua buat Tuhan Yesus. Pertanyaan ketiga, siapa yang pengen bukan cuma mujizat terjadi, tapi banyak mujizat terjadi dalam hidupnya? Silakan angkat tangan yang pengen. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Pertanyaan keempat dan terakhir, kita tahu kapan mujizat bisa terjadi? Kalau ada musibah. Kalau orang sakit, kapan perlu mujizat? Kalau sakitnya parah. Kalau sakitnya panuan, gak perlu turun aja ke bawah, ke hipermat. Beli Kalpanak, selesai. Anak sakit, cacingan, turun ke Indomaret, beli Kombantrin, selesai. Kecuali cacingnya sebesar ular anaconda, gitu kan ya, baru perlu mujizat. Kalau punya utang, tanya utangnya berapa? 10 apa? 10.000. Ya minta tolong teman juga bisa lah. Tapi kalau 10 T, minimal 10 M, bukan ember ya. Nah ini yang perlu mujizat. Jadi artinya Bapak Ibu, kenapa Tuhan bilang, aku buka pintu mujizat? Karena dia tahu umatnya butuh mujizat. Kapan orang butuh mujizat? Kalau ngalami hal-hal yang gak enak. Nah sekarang pertanyaan terakhir. Siapa yang gak nolak banyak masalah besar terjadi dalam hidupnya? Cuma 1, 2, 3, 4, 5. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kalau kita nolak, ya gak ada mujizat. Justru melalui permasalahan besar, itu mujizat dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Itu namanya menang perang. Tuhan berkata kamu jadi umat menang. Gak pernah perang, mana bisa menang, mana ada. Jangan niru teman saya punya teman.
Waktu saya ke rumahnya, masuk rumahnya, di dalam ruang tamunya dipajang banyak piala. Ada piala gede-gede. Saya pikir ini sepengetahuan saya, teman saya ini gak suka olahraga, gak suka bertanding, kok bisa punya banyak piala? Lu dapat dari mana? Lu menang apa aja lu? Lu menang tanding apa aja lu? Gua kok gak pernah dengar. Ya gak pernah tanding. Lah menang apa ini gini? Bukan menang sih. Dari mana piala ini? Beli di pasar pagi katanya. Lah, jangan begini. Beli di pasar pagi ternyata kolektor piala toh, bukan pemenang. Kalau kita mau jadi pemenang, melewati peperangan bersama Tuhan. Amin. Tadi kita kan nyanyi, bersamamu Tuhan. Amin. Justru dengan bersama Tuhan, kita melewati banyak masalah, melewati banyak persoalan, kita keluar sebagai umat pemenang. Nah sekarang saya mau tanyakan, kalau gitu ada yang bertanya, kalau gitu Pak, kok Tuhan diem aja Pak? Apa kata Tuhan? Tuhan bukan diam saja. Sejak zaman dulu dia sudah berkata pada kita yang bisa kita baca, lihat di kitab Mazmur 34. Ini yang Tuhan sudah katakan jauh-jauh sebelum ini. Pada waktu kami melihat banyak sekali masalah terjadi, hari-hari semakin jahat, saya diingatkan Mazmur 34 yang berkata dengan jelas di sini ya, ayat yang ke-16. Jadi walaupun banyak masalah terjadi, karena hari-hari semakin jahat, maka ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Artinya penting sekali buat kita untuk mempertahankan status sebagai orang benar. Jadi mata Tuhan tertuju pada kita terus. Gak sampai Tuhan kelewatan lihat kita lewat. Gak tahu, oh Tuhan gak tahu. Gak mungkin. Tuhan melihat kita kalau kita tetap sebagai orang benar. Kita sudah pernah dibenarkan waktu percaya Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita selalu dibenarkan dalam status orang benar? Artinya apa? Bagi manusia dalam kelemahan bisa saja jatuh dalam dosa. Karena belum ada manusia yang kebal dosa, belum ada. Dan dosa belum ada vaksinasinya, belum ada. Ya, kalaupun sampai jatuh karena kelemahan, kekurang hati-hatian, cepat bertobat. Minta ampun, bertobat. Mintalah darah Kristus itu menyucikan kita kembali. Sehingga kita kembali pada satu orang benar. Pada waktu musibah datang, kita satu orang benar, mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Ya, yang berikutnya dikatakan, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Teriak siapa? Teriak mereka. Siapa mereka ini? Ya itulah tadi orang-orang benar. Artinya jangan khawatir gak kedengaran sama Tuhan. Walaupun banyak orang teriak minta tolong gak ada yang nolong loh. Kita lihat sandiwara itu. Tolong gak ada yang nolong. Tolong gak ada yang nolong. Lama-lama capek. Tolong berubah. Lontong. Saya tidak tahu kalau namanya Pak Lontong itu namanya kenapa. Apa terlalu banyak minta tolong atau gimana jadi namanya Pak Lontong, saya juga tidak tahu. Jadi walaupun tolong sampai lontong orang tidak ada yang menolong. Tapi kalau kita orang benar, telinga Tuhan pasti mendengar. Amin. Karena ada dikatakan Alkitab. Kita boleh baca Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Baru dalam hati, baru niat loh. Belum dilakuin loh. Apalagi bolak-balik diulang-ulang. Tentulah dia tidak mau mendengar. Artinya pasti dia tidak mau mendengar. Bukan tidak bisa mendengar, tapi tidak mau mendengar. Tapi kalau kita orang benar dikatakan telinganya tertuju kepada teriak kita minta tolong. Amin. Nah berikutnya dikatakan wajah Tuhan tapi sebaliknya menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Melenyapkan ingatan lu. Jangan-jangan Tuhan tolong ingat gak sama aku? Boh lupa aku sama kamu, siapa kamu? Jangan-jangan begitu, jangan-jangan ya. Karena dia mau melupakan ingatan kepadanya dari muka bumi ini. Berikutnya dikatakan, nah apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Bukan cuma dengar, lalu nangis bareng, sama-sama sedih. Bukan, Tuhan mendengar dan bertindak dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya ya. Bagi saya Bapak Ibu yang penting bukan cuma melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tapi kata yang paling penting adalah segala macam. Artinya apa saja Tuhan bisa tolong. Orang-orang mungkin sakit kanker Tuhan bisa tolong. Orang yang daging habis dimakan kencing manis Tuhan bisa tolong. Anak-anak kecil yang katanya kena hernia atau apa Tuhan bisa tolong. Orang mati Tuhan bisa tolong. Apa saja segala kesesakannya Tuhan mampu menolong mereka. Amin. Makanya penting jadi kita mempertahankan terus, memperjuangkan bertahan jadi orang benar. Sehingga pada waktu kita berseru-seru bukan cuma dia mendengar, tapi dia bertindak melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun dari mana datangnya, maka Tuhan akan melepaskannya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah berikutnya kita baca ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, sekarang kita ayat yang paling penting ini ayat berikutnya. Kemalangan orang benar, ya ayat 20 ini, kemalangan orang benar itu
banyak. Jadi jangan ngomel, Pak kenapa Pak? Saya jadi orang Kristen, berusaha jadi orang benar, kok banyak masalah? Memang Tuhan bilang banyak, kenapa banyak? Karena dikasih 1 kemalangan sama setan, kagak mempan. Dikasih 10, mendal semua. Dikasih 20, habis semua. Maka setan kasih 50. Kenapa? Karena kita kuat menghadapinya dan Tuhan yang menolong. Maka banyak, karena setan mau menjatuhkan kita kok. Dikasih 1 kagak mempan. Kasih 10 mental semua. Kasih 20 hancur semua. Kasih 50 tetap menang. Kasih aja 100. Jangan khawatir. Amin. Jadi kalau orang benar kemalangannya banyak, kenapa? Bukan Tuhan tidak adil. Karena memang si iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena 1 enggak bisa, 2 enggak bisa, 3, 5, 10, 20 enggak bisa. Dikasih sebanyak-banyak iblis dengan tujuan untuk membuat kita kecewa pada Tuhan. Dengan tujuan buat kita merasa gak diperhatikan Tuhan. Merasa, rasa-rasa saja. Dengan tujuan akhirnya kita undur daripada Tuhan. Itulah keinginan setan. Untuk ngajak bareng-bareng bergandengan tangan dengan dia masuk ke dalam neraka kelak. Maka dikasih banyak persoalan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu. Tuhan tidak tinggal diam. Dikatakan memang kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Gak ada ketinggalan lagi. Amin. Ini kalau orang benar. Bahkan dikatakan di sini oleh Tuhan, ya, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Loh gimana Pak, pendoa Bapak yang jatuh di lantai 2 langsung gerepek gitu, yang tulang lehernya sudah geser-geser, gimana akibatnya? Kemudian kakaknya, Enci yang jadi pendoa ini minta doakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan berdoa dengan baca ini. Tuhan berjanji 1 pun tulang tidak patah. Demi nama Tuhan Yesus, kalau sampai ada yang patah, sambung seorang Tuhan. Kalau ada yang ngeremuk, beri tulang yang baru Tuhan. Karena sudah banyak kejadian. Maka dibawa ke rumah sakit, diperiksa semua. Tidak ada 1 pun tulang yang patah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari lantai 4 meter loh jatuh. Jangan dia orang biasa. Gemuk orangnya jatuh. Gitu dah. Tapi nggak ada yang patah. Tapi yang lebih luar biasa lagi. Tidak ada 1 yang patah. Dan hasil pemeriksaan dokter ahli bedah ortopedi, tulang lehernya yang geser-geser itu tiba-tiba lurus semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Di balik segala musibah ada mukjizat. Amin. Walaupun iblis memberikan kita banyak kemalangan, Tuhan melepaskan dari semuanya, termasuk yang sebelumnya. Tulang leher yang mirip itu. Sekarang kalau suruh teriak-teriak bisa dia. Suruh muji Tuhan teriak-teriak, hore-hore bisa. Haleluya, bisa. Dulu jangan haleluya, paling-paling halelupa. Dulu begitu. Kan enggak bisa, sakit katanya. Tapi dia ngomel juga, bukan ngomel ya, mengeluh. Pak, apa betul Pak, kalau orang mau terima kesembuhan, mesti jatuh dulu di lantai 2? Ya enggak lah, itu kan si iblis sampai ke kamu bilang ada tangan yang dorong kan? Iya. Mana mungkin Tuhan yang dorong? Ya setan yang dorong kamu. Tapi Tuhan melepaskan kamu dari segala kesesakan, tulangmu tidak ada satu pun yang patah, bahkan yang sudah miring-miring dibetulin semua sama Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu kejadian. Dan Bapak Ibu, bagaimana dengan anak tadi yang tulang tangan kanan remuk yang mau diamputasi, maka dia minta didoakan. Tengah malam, bukan tengah malam lagi, jam 1 kok, dan dini hari. Maka hamba Tuhan berdoa buat dia. Yang penting dia percaya. Soalnya apa? Kalau enggak percaya enggak mungkin sudah gitu di rumah sakit, di ambulans, udah merintih-rintih, pakai minta telepon berdoa. Kan enggak mungkin kan? Berarti dia percaya kan? Hamba Tuhan tahu, oke dia sudah percaya. Dia mengandalkan Tuhan Yesus. Maka hamba Tuhan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa penciptaan itu bekerja. Terimalah sekarang tulang yang baru. Kalau remuk ganti tulang baru. Ada yang tanya, mungkin enggak Pak? Bisa enggak Pak Tuhan kasih tulang yang baru? Saya bilang bisa. Di mana sih Pak? Kapan Pak? Tiap hari bisa Tuhan kasih tulang yang baru. Di mana? Di rumah sakit bersalin. Tiap hari ada anak lahir, tulangnya tulang baru. Enggak mungkin pakai tulang bekas mamanya kan? Nah itu loh, ketawa dia. Kalau remuk Tuhan beri tulang baru. Kalau patah sambung Tuhan. Karena berapa kali ya orang yang tulangnya patah itu dengan doa bisa nyambung dengan segera. Ya, ada seorang yang sudah tua nih, tulangnya patah, tulang selangka ketabrak. Waktu di foto kelihatan turun di sini. Teriak-teriak. Tapi kemudian dokter bilang besok pagi aja kami periksa lagi di UGD-nya, UGD ya, bukan UGB, UGD. Tapi kalau salah-salah minta pertolongan UGB bisa ke UGD juga akhirnya, ya. Dan di situ dia teriak-teriak, kata dokter besok pagi aja. Kalau soal apakah harus operasi atau apa, besok pagi saja. Nah, minta didoakan. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang yang patah sambung kembali tulang ini. Besok pagi dokternya datang. Gimana Pak, masih sakit dipijit-pijit? Enggak, foto, nyambung lagi, naik ke atas. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyambung naik ke atas. Nah jadi Bapak Ibu kita tahu nih, firman Tuhan itu ya dan amin. Bagaimana dengan tangan remuk ini? Ya bilang aja, demi nama Tuhan Yesus, kalau tangan remuk, tulang remuk gak bisa dipakai lagi kan, gak bisa sambung lagi kan, harus dipotong.
terima tulang yang baru dari Tuhan Yesus. Kalau patah, sambung dengan Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, katanya sih, saat dia amin berdoa, tiba-tiba tangannya kempes. Dan bisa digerakkan lagi. Tapi tetap ke rumah sakit. Sampai rumah sakit diperiksa, di foto. Ternyata tulangnya telah utuh kembali. Dan besok kerja lagi seperti biasa. Dan sekarang karena dia sudah tidak jadi bertangan satu, tidak perlu siolongli lagi, udah dapat jodoh yang lain. Nanti tanggal 16 Juni dia menikah. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi juga dia menikah. Coba itu kalau udah ditolong Tuhan, gimana bisa menikah? Saya ada yang mau punya mantu tangannya satu, tinggal tangan kiri lagi, yang gak ada yang mau. Tapi dipuji Tuhan, haleluya. Maka Tuhan melepaskan dari segala kesesakannya. Saran pertama, tangan remuk. Kesan kedua, udah lama PDKT, gak dapat apa-apa. Ada orang-orang yang katanya PDKT 100 kali, ketolaknya 50 kali, 150 kali. Loh kok bisa lebih Pak? Belum PDKT udah ditolak namanya. Nah, tapi hari ini dia segera sudah akan menikah karena mendapat jodoh yang baik dari Tuhan. Haleluya. Terus ya kita teruskan kemudian. Tapi sebaliknya perhatikan, satu kemalangan saja akan mematikan orang fasik. Kenapa? Karena nggak ada yang bela. Satu kemalangan, udah dia usaha sendiri nggak bisa mati. Cukup satu kemalangan mati. Makanya orang fasik nggak banyak. Sebabnya kena satu udah tepar, udah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau orang Kristen kenapa banyak? Karena 20 datang mental semua. Maka iblis kirim yang banyak lagi. Jangan salah. Itu menunjukkan kalau tentara sering maju perang, itu berarti tentara itu jagoan. Betul ya? Perkasa. Kalau zaman dulu, kalau pasukan orang-orang yang perkasa taruh paling depan, medan perang paling dahsyat. Kenapa? Karena mereka perkasa. Yang lemah-lemah, pasukan yang lemah-lemah, yang tua-tua taruh di mana? Di belakang. Kalau ini yang maju kan kalah terus nih. Kemalahan orang fasik cukup satu, tapi akan mematikan. Dan siapa yang benci orang benar akan menanggung hukuman. Siapa yang benci orang benar bukan cuma orang yang benar, membenci status orang benar. Gak kepingin jadi orang benar akan menanggung hukuman. Saudara percayakan hal ini? Haleluya. Nah, kalau gitu kita lihat film kesaksian orang-orang yang menerima pertolongan dari Tuhan. Hari ini jahat, tapi Tuhan tetap bekerja. Ya, boleh kita lihat ya. Ini kesaksiannya. Apa gunanya kesaksian Bapak Ibu? Dalam teori untuk berkhotbah, orang berkata ilustrasi adalah untuk memberikan gambaran. Ya, saudara yang sukar dimengerti, kasih ilustrasi yang lain supaya mudah diikuti, mudah dimengerti. Kalau kesaksian adalah untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya. Mari kita lihat ya. Artinya supaya membuktikan apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini ternyata benar adanya. Karena orang-orang sudah ngalamin. Terima kasih. Silakan Pak, tolong. Saya Ibu Wijaya dari Villa Melati Mas. Anak saya umur 2 tahun lebih, buah pelirnya menjadi besar banget dan di atas kemaluannya juga menggelembung. Kata dokter, 2 kemungkinan, hernia atau ada cairan dalam buah pelir. Wah, saya takut sekali karena katanya harus dioperasi, tapi saya bawa ke ibadah penyembuhan. Besoknya setelah saya periksa ternyata sudah normal semua. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, saya Ibu Yulia dari Poris. Cucu saya kecelakaan terjatuh dari sepeda motor. Kakinya luka parah dekat mata kaki. Dagingnya hilang sampai tulangnya kelihatan. Sampai terlihat tulang. Oleh dokter dibalut. 4 hari lagi harus dibuka balutannya. Tapi saya keliru. Saya tetesin obat luka terus. Jadinya perbannya lengket dengan lukanya. Waktu dibuka malah dagingnya copot lagi. Sehingga lukanya semakin dalam. Sehingga anaknya kesakitan. Tapi setelah didoakan, dalam 2 hari saja ternyata dagingnya tumbuh secara ajaib. Dan udah rata kembali seperti di sekitarnya. Sekarang sudah sembuh dan hampir tak terlihat bekasnya atau cacatnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari Braraja. Ini Anak saya mamanya kecelakaan di pabrik, tangannya kejepit masuk mesin pres, bengkak besar nggak bisa digerakkan. Kata klinik yang menolak menangani karena nggak sanggup, terlalu berat. Tangannya, tulangnya remuk, hancur tulangnya sehingga harus diamputasi. Tapi dalam ambulan ke rumah sakit minta didoakan lewat telepon, telah didoakan, tangannya bisa digerakkan. Pada waktu di rongsen di rumah sakit ternyata tulangnya udah utuh kembali
dan bisa kerja lagi seperti biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Saya Tuhan Ibu jadi amin. Yohana dari Villa Melati Mas Serpong. Saya sakit yang parah sudah 12 tahun tidak sembuh-sembuh. Walau sudah berobat kemana-mana. Berbagai dokter spesialis saya sudah datangi sampai saya bosan rasanya. 12 Tapi setelah tahun. bergabung di gereja ini dan didoakan di ibadah kesembuhan, ternyata sekarang saya sembuh total. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya Ibu Yohana dari Villa Melati Mas Serpong. Saya punya penyakit bawaan yang sangat mengganggu sekali. Kalau saya makan kacang atau coklat, alergi saya menjadi kambuh. Padahal itu makanan enak buat saya. Setelah saya makan kacang atau coklat, maka tumbuh jerawat, bukan di wajah tapi justru di dalam mata Di saya. biji mata jerawat. Mula-mula saya tumbuh kecil, lama-lama besar. Seperti matanya ini saya kelilipan. Makin lama makin parah, terus ada nanah di dalam mata. Jadi mata saya terasa buram sekali. Saya sudah 2 kali operasi mata karena penyakit ini. Wah, payah bener rasanya punya sakit seperti ini. Tapi sekarang setelah saya bergabung di gereja ini dan didoakan, saya bebas dari penyakit bawaan ini. Artinya saya bebas juga makan makanan kesukaan saya ini. Haleluya. Makan kacang boleh, makan coklat boleh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ini juga sakit karena diganggu oleh roh jahat, bukan pengurapan di pelepasan. Dia jatuh, dia teriak-teriak, dia muntah-muntah, dan selesai semua sudah selesai. Dan setannya diusir. Penyakit macam-macam, ada yang dari salah makan, ada dari yang lain, tapi juga ada yang dari setan juga ada. Ibu ini juga kami sakit, sudah didoakan terlihat, terdeteksi ada kuasa gelapan itu bekerja. Dan biasanya tidak berani melihat hamba Tuhan, tidak berani, makanya nunduk aja terus. Ada lagi seorang ibu yang sakit di punggung setengah mati, ini juga karena kuasa kegelapan. Tapi seperti biasa kalau yang gini tidak berani melihat pada hamba Tuhan. Begitu melihat dia ketakutan. Nah di punggung situ yang dia merasa kesakitan. Dikerjain orang, disantet orang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, minggu lalu, itu siapa itu Bu? Minggu lalu saya punya adik tuh. Habis itu Burani, ya, Burani. adik saya tuh sakit. Ada di ginjalnya ada batu, di ginjal kiri, ginjal kanan. Empedu, kandung kemih, ada batu semua. Gitu, Sehingga harus dioperasi berapa kali dia operasi. sudah bingung. Nah, ini ada ini terus mama saya kan biasa. Nah, mama saya bilang, tolong itu adikmu tuh berdoa dari semata karena saya dulu didoakan sama Bapak Pendeta, Bapak Gembala kalian itu saya sembuh kata mama saya karena mama saya juga ada batu di empedu waktu itu bengkak. Batu Nah, empedu. langsung begitu apa langsung hilang batunya juga mama saya langsung sembuh terus dia doakan saya karena adik saya ini kurang begitu apa sama kita karena kita gerejanya beda. Nah, adik saya kan AKP. Iyalah, jangan jadi aman. Terus saya bilang, saya hari ini saya telepon, datang ya adik, rumahnya di sini belakang sini. Tapi saya nggak pernah berani nyamperin tapi pas dia sakit saya bilang, adik harus ikut saya bilang
harus ikut ya, dan percaya Tuhan Yesus itu dahsyat, pasti mujizat terjadi. Karena di gereja ini, gereja kami ini yang kami pekerja di sini, banyak yang terjadi mujizat, saya bilang gitu. Udah begitu saya ajak ke sini, dan kamu benar-benar nyembah Tuhan yang benar, saya bilang. Saya lihat dia di sini duduk di tengah-tengah ini, ya benar dia nyembah Tuhan yang benar, harus percaya di Tuhan Yesus, bisa mujizat akan terjadi di tempat ini, saya bilang gitu. Benar dia. Udah hari Seninnya begitu dia pulang, udah saya kasih tahunya Harusnya operasi. Nah, harusnya operasi, udah diperiksa semua batu di mana-mana dan harus operasi, dan dia ketakutan. Makanya saya datang supaya nggak takut nanti kalaupun kau dioperasi. Dan dia foto lagi sekali Seninnya lagi. rupanya langsung mereka ronsen lagi, periksa semua. Sekalian operasi masuknya, ronsen dulu lah baru operasi. Tahu-tahu hilang semua. Ini ngapain? Semua operasi? batunya Udah nggak hilang. ada Beri tepuk apa-apa. tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ginjal kiri, ginjal kanan, kandung kemih, kandung empedu, ya, batunya semua hilang. Puji Tuhan. Kalau batu permata hilang nangis, kalau batu-batu di ginjal hilang kita bersuka cita. Amin. Ginjal kanan, ginjal kiri, empedu, kandung kemih, di mana-mana banyak batu. Ya. Oke. Dia seorang ibu yang tahun 2009 dinyatakan 50% pembuluh darahnya buntu. Lalu tahun 2011 mengalami anfal, katanya sudah 75% atau berapa. Harus operasi bypass, tapi dia nggak berani, maka dia minta didoakan, berharap pada Tuhan. Saya doakan, ternyata mujizat terjadi. Diperiksa lagi, semua sumbatannya terbuka sudah kuasa Tuhan. Haleluya. Nah, ini hasil CT kardiaknya di tahun 2009, periksa di luar negeri waktu itu. Penyumbatan-penyumbatannya terlihat. Hasil CT kardiak. Jadi ada bukti-bukti medis Bapak Ibu, bukan cuma diimani atau terasa, tapi ada bukti medis. Ini tadi 2009 50% pembuluhnya buntu. 2011 75% buntu dan kena serangan jantung, heart attack. Sehingga harus dioperasi bypass. Tapi tidak perlu keluar duit 1 sen pun, dia sembuh karena Tuhan kita ajaib. Amin. Haleluya. Berikutnya seorang ibu lagi yang masih muda yang putus asa karena ini bukan ini yang orang mati ini. Saya telepon Pak Budi. Sebelum sampai ke sana. Saya telepon Pak Budi, saya bilang, "Pak, keadaan koko saya gawat." Terus Pak Budi bilang, "Kenapa?" Saya bilang, "Koko saya meninggal." Saya bilang gitu. Terus Pak Budi bilang, "Taruh teleponnya di kupingnya." Lalu saya taruh, Pak Budi Oke, doain. sebentar dulu. Jadi waktu itu keadaannya kalau nggak salah, Habis mandi. ya, Sudah lalu kaku, udah sudah biru tidak bisa semua, bernapas ya. Iya. udah Tidak dimandiin, bernapas, udah diganti baju. kemudian tubuhnya menjadi dingin dan kaku. Iya. Jadi Karena bukan dia mati kaku, suri, mati kemudian beneran. kaku. Karena sudah kaku, Lalu biru semua, kemudian darahnya nggak jalan. minta, telepon, Iya, ini apa yang harus dilakukan? Saya juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tapi ya kemudian karena kita ikuti, kita penuhi undangan Tuhan. Lalu bagaimana waktu itu teleponnya? Saya taruh teleponnya di kuping koko saya. Lalu matanya langsung ngeliat, bergerak ke kiri ke kanan, terus tangannya juga langsung bisa bergerak lagi. Nah, terus dia langsung sadar, dia bangun. Ya udah, puji Tuhan, dia selamat. Iya, yang mati pun dibangkitkan oleh Nah, Tuhan apa yang Yesus. dialami waktu dia kehilangan nyawanya itu? Waktu bilang, dia di alam dibawa. roh, dia punya nyawa dibawa sama almarhum istrinya. Jadi ini roh yang menunjukkan seperti alam roh istrinya. Ya, dia Bawa ke alam dibawa maut. ke alam maut Lalu dari satu tempat mau dipindahin lagi ke tempat lain, Tempat itu apa tempat itu? kuburan. Kuburan. Ya, jadi memang udah dibawa, ya, udah dibawa, tapi karena kuasa Tuhan, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang juga dulu kulakukan. Dia berkata, akulah kebahagiaan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Jadi kakaknya Rina ini tadi sudah meninggal. Waktu saya ditelepon, saya cuma dengar lolongan-lolongan, teriakan-teriakan, saya nggak tahu apa. Koko meninggal, Koko meninggal. Saya dengar mamanya berteriak, aku meninggal. Nah, tetapi kita tahu, ya, tadi sudah keadaan kaku semua katanya, ya, udah dingin semua, ya, udah biru lidahnya semua. pun kaku, tangan pun kaku. Tapi waktu itu doa itu didengar oleh dia, jarak jauh, tangannya mulai bergerak. Matanya, sebetulnya para pendengar, para listeners, saya belum tahu Ini lagi apa-apa, siaran saya di nggak tahu radio. apa-apa, makanya saya suruh dia bersaksi. Dan saya itu udah memanggil pengerja saya, kabit pelayanan jemaat, untuk datang ke sana, untuk bantu ngurusin, persiapkan ibadah penghiburan. Saya udah ngontek WL, udah ngontek pemusik, saya udah datang ini dengan baju hitam-hitam, mau khotbah ibadah penghiburan, ternyata makan-makan di sana. Oh haleluya, Tuhan kita luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Yang mati pun
dibangkitkan. Bukan itu saja Pak, dia minta martabak mana Pak? Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Dia berkata dia dibawa ke alam maut, dipertemukan dengan almarhum istrinya sudah meninggal, dan mau dibawa dari satu kubur ke kubur yang lain, disebutin itu. Dia nggak tahu apa. Tapi ternyata Tuhan waktu dipanggil rohnya kembali, roh itu kembali dan bangun bisa minta martabak, katanya Pak Thomas. Nah, para pendengar Pak Hati. Nah, ini ibu tadi ini yang diagnosa ada kanker di Penang, Malaysia, dengan teropong ada kanker dekat pankreas di ususnya. Dan dengan lab laboratorium darah itu petanda kankernya, petanda tumor markernya untuk perut itu kalau tidak salah CA19 tinggi sekali. Jadi secara medis, secara laboratoris, secara klinis positif kanker terlihat di teropong. Sehingga dia mau bunuh diri, masih muda mau bunuh diri, yang baju kuning itu. Udah pusing kata dia ya, istilahnya kerjaannya dikumpulin banyak-banyak tapi habis hanya untuk berobat. Karena tahun kemarin dia berangkat ke Malaysia itu untuk operasi empedu. Dan saya lihat tumor markernya tinggi. Ya. Dikira duduk empedu, diambil amputnya, padahal bukan, ternyata kanker di usus. Itu tinggi, ya tinggi. Jadi diagnosa kanker usus. Lalu kemudian Saya bilang gak ada yang mustahil ya. Kalau Lili mau datang dan menyerah kepada Tuhan. Waktu doakan hari Minggu ibadah, katanya badannya enak. Lalu kemudian tanya, boleh nggak saya ke Penang mau periksa lagi? Boleh sekali, periksa supaya jangan salah, supaya jangan sampai cuma kira-kira. Dia pergi berangkat ke Penang. Dan ini hasil pemeriksaan di sana. Dengan endoskopi di mana kamera masuk lewat kerongkongan dan kolonoskopi, kamera masuk lewat dubur. Nah, dua gambar yang di atas itu adalah endoskopi. Dua gambar yang di bawah adalah kolonoskopi, dan kiri bawah ada gambar ada titik merah. Itulah tempat di mana kanker dulu bercokol. Dicari kemana-mana sama dokternya tidak lagi. Kesimpulannya kanker tidak ditemukan lagi, alias hilang oleh kuasa Tuhan Yesus. Nah, ini gambar yang lebih jelasnya. Ini hasil pemeriksaan kanker ususnya di Penang. Nah, yang bawah itu ada titik merah. Di situ jelas sekali bercokol kanker. Kemudian waktu dicari kedua kali setelah didoakan, ditelusur kemanapun, kankernya hilang karena kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, berikutnya seorang ibu, saya kencing manis sudah lama sekali, kaki kanannya rusak dan hancur, dagingnya habis, sedang kaki kiri lumpuh total. Dokter berkata potong atau mati karena bengkaknya udah sampai ke dada. Tapi dia tidak mau dipotong, dia cuma mau didoakan sama Tuhan. Nah, kita udah selesai doakan, ini keadaan sebelum didoakan ya. Nah, udah gak ada dagingnya, habis dimakan kencing manis. Sebelah kiri itu bukan daging, cuma tinggal kulit, diganjel dengan kapas itu. Ya, jadi gak ada dagingnya lagi, habis ini dimakan. Nah, ini dari sisi lain, di sebelah atas itu ada kaki kiri yang lumpuh total. Yang depannya pakai plastik itu ada telapak kaki yang kemakan, bukan cuma dagingnya habis, tulangnya juga gerowak. Nah, ini, sehingga di kolong langit ini gak ada lagi bisa menyembuhkan dia. Tapi dia percaya Tuhan Yesus ajaib. Amin. Saya doakan dalam berapa hari saja terjadi sesuatu. Sekali lagi ini mujizat penciptaan. Daging di kaki kanan tumbuh, lalu kaki kiri yang lumpuh sembuh juga, bisa naik turun tangga. Ya, ini kaki dia lihat dalam berapa hari tadi itu kaki yang tanpa daging berubah menjadi demikian. Nah, dagingnya tumbuh rata dengan yang lain. Dan setelah daging tumbuh, tulang mulai tumbuh. Bukan tulang, kulit mulai tumbuh. Nah, ini akhirnya nutup semuanya. Maaf, dulunya dia sekolah untuk menjadi biksuni, minta maaf, sekarang menjadi pelayan Tuhan di gereja di Jakarta ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikutnya seorang ibu datang dengan bawa bayinya. Bayi waktu belum sampai sebulan umurnya. Tidak punya pusar, tapi lubang tempat pusar. Yang keluar adalah usus. Dia pakai keluar nyembul, harus tekan, masuk lagi, keluar lagi, tekan lagi. Dokter bilang bisa rusak nih ususnya. Ini kondisinya. Bahkan dia mengalami hidrosefalus, yaitu apa? Kepala besar. Nah, itu ya. Perutnya juga besar, katanya mungkin karena ususnya kena udara. Ya, ususnya keluar. Karena seperti ini, bayangin kayak kecebong gitu. Tapi dia tidak mau operasi, karena tunggu 8 bulan lagi. Terlalu lama dan tidak punya duit. Datang kepada Tuhan. Setelah doakan, Tuhan bilang, tutup dulu pakai koin. Sambil menunggu kiriman. Import, datangnya import kita pusar dari sorga. Karena kita minta pusar dari sorga. Waktu dia pulang ke kampung, bulan depan datang lagi dia buka. Nah, pusarnya udah ada. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kepalanya juga kempes dengan sendirinya. Tidak lagi hidrosefalus. Karena Tuhan Yesus adalah dahsyat. Tidak mustahil bagi dia. Haleluya. Ini seorang ibu dan bapak jemaat yang anaknya mengalami cacat.
datang, sudah bukan 2 dokter ya, 3 dokter. Bahwa kedua tangan, 2 kakinya tidak tumbuh. Tidak tumbuh tangan, tumbuh kaki. Sudah 8 bulan 10 hari. Jadi bukan telat, dia gak tumbuh. Lalu datang minta didoakan ya. Kemudian setelah didoakan, kata bapaknya tidak mau periksa lagi. Karena apa? Percaya katanya anaknya sudah tumbuh kaki tangannya. Dan kemudian dikatakan, ya ini ya Bapak cuma minta bantu doa untuk memperoleh mujizat. Setelah didoakan sang Bapak berkata bahwa ia percaya bahwa mujizat sudah terjadi. Sehingga tidak perlu lagi ngecek kondisi anak di luar kandungan. 1 bulan kemudian, yaitu 9 bulan 10 hari, Bapak itu beri keterangan, beri kabar, anak yang lahir dengan sempurna dan tidak cacat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi pada tangan kaki anak itu ada garis-garis di setiap ruasnya. Seperti tanda adanya bekas pertumbuhan yang mendadak seperti tarik gitu. Mendadak ya untuk tumbuh. Dan menunjukkan bahwa mujizat tangan dan kaki tumbuh dalam kandungan benar-benar terjadi. Nah, kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, kalau tidak alam melintang, bulan Juni depan muncul di Indovision. Karena Rayon 3 masukkannya di Live Channel. Atau muncul. Diwawancara juga dokternya, bidannya semua diwawancarain. Ini sekarang keadaan anak itu. Pada waktu diserahkan di gereja. Ini menjadi anak ajaib yang pertama. Anak ajaib itu ada bayi yang berapa hari mati dalam perut. Hidup lagi. Didoakan. Dan kemudian sudah lahir dengan sempurna, normal. Sudah lucu sekarang bayinya. Nah, ada garis-garis di anggota tubuhnya. Seperti pertumbuhannya sudah kecepit, tak bisa tumbuh. Tarik oleh malaikat tumbuh. Nah, kita melihat ini. Tapi sekarang sudah hilang merah-merah ini. Ini baru waktu lahir ini. Ini anaknya. Dari mana dasarnya? Mazmur 33 katakan, sebab dia berfirman maka semua jadi. Dia merintahkan maka semuanya menjadi ada dari yang tidak ada pun. Ada Mazmur 33 ayat 9. Tolong tanyakan Sur. Ini dasarnya Mazmur 33 ayat 9. Makanya firman Tuhan itu harus kita pegang baik-baik. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah maka semuanya ada. Ini berita buat Yesus. Ayo kita arahkan. Ini ceritanya nanti ya. Sambil baca dengan firman-Nya. Mari kita arahkan pada. Jadi kalau Anda lihat bisa menyaksikan di Indovision akan lebih jelas lagi ceritanya. Karena dokternya juga diwawancara. Bidan yang menangani juga diwawancara. Saya kan tahunya cuma ujung-ujungnya aja terakhir bahwa anak tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dari mana perkembangannya dokter lebih tahu. Dan akan sudah diwawancara. Dan bukan cuma satu sebenarnya, 3 dokter mereka hasil yang sama. Tak punya tangan, tak punya kaki. Tapi dengan kuasa Tuhan, tangan kaki tarik dari dalam keluar dan tumbuh dari normal. Nanti kita lihat lebih dekat gimana anak ajaib ini anggota tubuhnya. Pengikat mereka dengan engkau dan tidak ada habis-habisnya. Di dalam nama Yesus dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berdoa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah ini dia. Nah, normal anggota tubuhnya. Bahkan panjang, lebih panjang daripada kakaknya. Itu kakinya dan sebagainya. Nah ini saya lagi ibu yang juga kena kencing manis. Kemakan bukan cuma dagingnya, tulangnya juga bisa habis. Kok bisa ya? Dan kita lihat tulang juga tidak ada, udah habis dimakan kencing manis. Bahkan tembus sampai ke atas. Ini fotonya, ibu-ibu tahan napas sedikit. Jangan jijik, jangan takut. Nah, tumitnya bukan cuma dagingnya habis, tulangnya pun sudah habis, sudah ada. Tulang tumitnya sudah nggak ada. Ini tembus sampai ke atas, kita lihat tembusnya. Nah ini di atasnya, malah penuh dengan nanah. Jadi harus dipotong sebetulnya. Maka lukanya mulai nutup. Inilah setelah didoakan kakinya yang hancur itu. Nah, mulai merapat kembali. Tulangnya tumbuh kembali. Dagingnya juga tumbuh kembali. Ini dari atas yang tembus tadi, kita lihat sudah merapat kembali. Haleluya. Haleluya. Percayakah engkau akan hal ini? Mujizat sungguh masih ada. Maka album kami tadi itu memang kita terbitkan itu dengan judul namanya Mujizatnya Masih Ada. Ya, jadi memang judul albumnya dan judul lagunya Mujizatnya Masih Ada. Isinya lagu-lagu untuk apa? Membangkitkan iman. Bapak Ibu bukan cuma membangkitkan iman, kita tunjukkan contoh
bukti nyatanya. Orangnya masih hidup semua itu, masih bisa diwawancarain. Jadi bukan hayalan ini, bukan cuma imani semata, tapi sudah terjadi. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin. Kemalangan orang benar boleh saja banyak, tapi Tuhan akan melepaskan dari segala kesesakan ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Tapi orang fasik kemalangan cukup satu akan mematikan bagi dia. Maka pertahankanlah status sebagai orang benar kapan saja, siapa saja, dan di mana saja. Pertahankan status orang benar. Amin. Dan jadi orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Maka kalau boleh kita bisa masuk dalam dimensi hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Maka Anda boleh lihat, buktikan, mujizat itu bukan hal yang susah. Mujizat itu bukan hal yang sukar, bukan hal yang tidak mungkin. Karena Tuhan kita adalah Tuhannya mujizat. Amin. Berarti orang Kristen adalah orang Kristen yang hidup disertai oleh mujizat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, firman telah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Dan hamba-Mu terbatas kemampuan untuk mengajar. Tapi Engkau Roh Kudus, Engkau sungguh tak terbatas. Engkau terus mengajarkan kami. Engkau terus mengingatkan kami. Supaya kami tidak undur, tidak kalah oleh masalah-masalah. Kami tidak mau jadi umat Tuhan yang layu sebelum berkembang. Nyerah sebelum bertanding. Kalah sebelum bertanding, nyerah sebelum berperang. Kami tidak mau Tuhan, kami mau jadi umat yang pemenang. Bersama Engkau, kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman ini Kau meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Supaya saat kami mengalami hal yang jahat, kami percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa dari segala hal itu. Haleluya. Amin. Setelah itu kembali Bapak Saudara, kita akan saksikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Sesaat lagi akan kita saksikan informasi untuk minggu ini. Untuk minggu ini. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Sesaat lagi akan kita saksikan informasi untuk minggu ini. Tanggal 1 Juni kembali kita akan mengadakan baptisan air. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, silahkan melengkapi persyaratannya. Mulai dari sekarang, KOM 300 akan dimulai pada tanggal 5 Juni 2014. Persyaratannya sangat mudah. Cukup Anda membawa 1 lembar fotokopi KOM 200. Untuk mempermudah administrasi gereja, saya menghimbau Bapak Ibu agar memiliki kartu keluarga jemaat atau disebut juga dengan KKJ. Untuk info lebih lengkapnya, silahkan menghubungi kaunter tempat Anda beribadah. Demikian informasi untuk minggu ini. Happy Sunday semua! Baik, kita akan berikan persembahan, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan, Tuhan curahkan bagi setiap kami. Saatnya kami akan berikan persembahan Tuhan, biar kami berikan yang terbaik. Dan Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Tuhan berkati setiap persembahan yang ada Tuhan. Terima kasih kami berikan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Sedang Bapak Tuhan, apakah ada pengumuman tambahan dari sekolah minggu?
gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, Om, Tante. Kita mau ngingetin lagi pengumuman minggu lalu yang udah kita umumin. Kita dari Little Kings, Sekolah Minggu, dan GC mau mengadakan kebaktian Padang bersama di Kampung Main Cibubur hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 bertepatan di hari libur anak-anak sekolah ya. Jadi kita mau ngadain ibadah 1 hari aja. Kita minta kesediaan orang tua untuk mengikut sertakan anaknya, bukan cuma anaknya, mungkin ponakannya, atau cucunya, atau saudara, dan segala macamnya. Dari balita sampai GC. GC itu sampai kelas 3 SMP, itu nanti akan ada kelas-kelasnya persendiri. Dikenakan biaya 100.000 per orang, itu kita sudah termasuk makan siang 1 kali, dan snack 2 kali dari kita. Atau buat Om dan Tante yang anak-anaknya sudah ibadah di Little King Semangga 2 sini, bisa ditukarkan dengan kupon kehadirannya sebanyak 45 kupon. Ya, formulir yang minggu lalu sudah diambil, yang sudah diisi dikembalikan ke meja pendaftaran administrasi di depan, sudah kita sediakan. Buat Om dan Tante kira-kira yang sudah tahu mau ngajak siapa, mau atau anaknya boleh ikut, boleh ngambil juga formulir dan diisi. Formulirnya juga ada di meja administrasi depan. Pendaftaran paling lambat kita tunggu sampai 8 Juni 2014. Di Kampung Main kira-kira kita ngapain aja dan ada apa aja? Ya, boleh kita lihat dari video berikut ini. Adik-adik, ayo datang ke Kampung Main. Kalian akan bebas bereksplorasi, mengembangkan kreativitas, merangsang kemandirian, serta membantu mengaktualisasikan potensi yang ada di diri kalian. Ada apa aja sih di sana?
tadi kira-kira yang ada di Kampung Main, tidak semua mungkin kita nggak sama persis dengan video yang ada, tapi kita sudah menyiapkan serangkaian acara yang pastinya untuk menunjang kreativitas anak-anak dari Om dan Tante sendiri. Jadi diingat sekali lagi, Sabtu tanggal 28 Juni 2014 berangkat jam 8 pagi, kita sediakan bus dari depan WTC Mangga 2. Biayanya 100.000 per orang dengan 1 kali makan siang dan 2 kali snack, atau bisa ditukarkan dengan kupon kehadiran buat anak-anak Om dan Tante yang sudah beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk Little King dan GC. Sekali lagi saya ingatkan, dari balita sampai SMP 3 boleh mengikuti acara ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari saudara kita bangkit berdiri, kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji-muji Engkau Tuhan, merasakan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami tubuh yang sehat Tuhan, roh dan jiwa yang kuat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah hari-hari ini yang begitu jahat Tuhan, Engkau berikan kepada kami kekuatan, Roh Kudus biarlah selalu menuntun kami, memberikan penghiburan kepada kami, pengajaran kepada kami, sehingga kami hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengejar, pengenalan akan Tuhan, sehingga mata Tuhan selalu tertuju kepada kami. Tuhan berikan perlindungannya, penyertaannya atas kami, dan kami melihat hari ini Tuhan, tayangan Tuhan, video begitu banyak Tuhan, mujizat yang terjadi Tuhan, dan mujizat masih terjadi sampai hari ini. Biarlah hari ini jika ada di antara kami yang hatinya ragu-ragu bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat, biarlah hari ini kami bertobat Tuhan. Biarlah kami kembali percaya kepada Engkau. Dari dulu sampai saat ini, sampai selama-lamanya, Engkau sanggup melakukan mujizat. Terima kasih Bapa, tuntun dan pimpin kami, hamba-hambamu, anak-anakmu di tempat ini, umatmu Tuhan yang datang mencari Engkau. Kerinduan Tuhan kepada Engkau, kedisiplinan untuk hidup sebagai orang benar di dalam Engkau, sehingga kami berada dalam penjagaan-Mu. Malaikat-malaikat-Mu selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Budianto Gunawan Tuhan, dimanapun dia melayani Engkau. Kau sertai dia Tuhan, tuntun dan pimpin dia selalu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai dia menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dan banyak mujizat terjadi Tuhan, dan banyak orang yang belum percaya, mereka menjadi percaya dan diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, juga untuk kota Jakarta secara khusus Tuhan. Pemilu untuk presiden dan wakil presiden sebentar lagi akan diadakan. Kami berdoa untuk keamanan kota, keamanan negara Tuhan. Kami berdoa menggagalkan segala rencana-rencana si iblis, rencana-rencana jahat yang membuat ketidakteraturan, kekacauan di bangsa Indonesia. Kami mau patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di wadah GBI Gatot Subroto Tuhan, gembala pembina kami Pak Niko Tuhan, gembala lain satu saya Tuhan Pak